Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah kalau pada sehat semua. Oke, sebelum pertemuan hari ini sebelum pembelajaran pada kali ini kita mulai, berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis sambungan kayu. Nah, buat teman-teman silakan dikeluarkan bukunya ya untuk mencatat materi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu pengertian kayu, ukuran-ukuran kayu yang ada di pasaran, sambungan kayu, dan syarat-syarat sambungan kayu, dan yang terakhir jenis-jenis dari sambungan kayu. Oke, pengertian kayu. Apa sih kayu? Nah, kayu itu merupakan salah satu hasil alam yang banyak diproduksi di Indonesia. Kayu sebagai bahan konstruksi bangunan memiliki sifat-sifat dan karakteristik tertentu yang dapat digunakan sebagai komponen struktur maupun non-struktur. Nah, kayu juga dapat dibentuk berbagai macam ukuran yang berupa balok dan papan. Nah, hal tersebut yang menjadikan kayu banyak digunakan untuk bahan bangunan. Kayu sebagai bahan konstruksi bangunan dapat kita temui seperti tangga kuda-kuda, kusen jendela, pintu, rangka penutup atap, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya yaitu ukuran kayu di pasaran. Nah, ukuran kayu di pasarannya itu ada yang berukuran 6 per 12, 6 per 10, 8 per 12, 10 per 10, dan 5 per 15. Nah, biasanya ini digunakan untuk balok. Lalu ada yang ukuran untuk papan, yaitu ukuran sekitar 2 per 15, 2 per 20, 3 per 25, 3 per 30, dan 4 per 40. Lalu ada juga untuk kaso, yaitu 4 per 6 dan 5 per 7. Nah, sedangkan untuk crank sendiri ukurannya itu ada 2 per 3 dan 3 per 4. Nah, karena keterbatasan panjang kayu yang ada di pasaran ini, maka suatu konstruksi kayu yang panjang diperlukan adanya sambungan kayu. Nah, apa sih sambungan kayu itu? Sambungan kayu itu adalah dua batang kayu atau lebih yang saling disambungkan satu sama lain, sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang. Nah, dalam membuat sambungan kayu ada syarat-syarat yang harus dilakukan, yaitu sambungan kayu dibuat sesederhana mungkin namun kokoh. Yang kedua, menghindari menaki kayu yang dalam. Yang ketiga, memperhatikan penempatan sambungan. Yang keempat, harus tahan terhadap gaya yang bekerja. Yang kelima, tidak menggunakan kayu yang cacat. Dan yang terakhir, yaitu sambungan dibuat dengan sesuai kebutuhan. Oke, intinya kita akan membahas yaitu jenis-jenis dari sambungan kayu. Nah, sambungan kayu ini dibagi menjadi tiga tipe, yaitu yang pertama ada sambungan kayu arah memanjang, lalu yang kedua ada sambungan kayu arah melebar, dan yang terakhir ada sambungan kayu menyudut. Nah, sambungan kayu arah memanjang ini dibagi lagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada sambungan bibir lurus, sambungan bibir lurus berkait, dan sambungan bibir miring. Yang terakhir ada sambungan bibir miring berkait. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sambungan bibir lurus. Nah, sambungan bibir lurus ini biasanya digunakan untuk menyambungkan kayu pada arah memanjang. Nah, biasanya digunakan untuk kayu balok pada konstruksi bangunan. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat yaitu sambungan bibir lurus dari tampak depannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kayu yang di sini udah dipotong ya teman-teman ya. Di sini bagian atas dan di sini bagian bawahnya. Nah, di sini juga ada tampak atasnya, lalu ada tampak sampingnya. Oke, next. Yang kedua yaitu sambungan bibir lurus berkait. Nah, sambungan bibir lurus berkait ini dari segi fungsi, bentuk, semuanya hampir sama seperti sebelumnya, yaitu sambungan bibir lurus. Nah, yang membedakan di sini yaitu sambungan bibir lurus berkait ini ada kaitnya nih teman-teman di sini nih. Jadi ada yang mengganjal kayak gini, mengganjal. Oke. Nah, di sini ada detailnya lebih jelasnya nih teman-teman gambarnya. Oke, selanjutnya yaitu yang kita bahas sambungan bibir miring. Nah, sambungan bibir miring ini biasanya digunakan pada pekerjaan atap rumah seperti boarding dan sebagainya. Nah, sambungan bibir miring ini teman-teman bisa dilihat nih. Nah, sama seperti sambungan bibir lurus sebelumnya, yang membedakan di sini hanya bentuk potongan dari kayunya ini miring nih teman-teman. Nah,
Oke, selanjutnya yaitu ada sambungan bibir miring berkait. Nah, sambungan bibir miring berkait ini fungsinya juga kurang lebih sama seperti sambungan bibir miring, yaitu biasanya digunakan untuk pekerjaan atap rumah seperti gording, reng, dan lain-lain. Nah, sambungan bibir miring berkait ini bentuknya juga hampir sama seperti sambungan bibir miring sebelumnya. Yang membedakan yaitu di sini ada kaitnya nih teman-teman. Bisa dilihat ya di kursor saya. Nah, sambungan bibir miring berkain ini bisa dilihat juga dari tampak muka, tampak samping, dan tampak atasnya. Oke, sebelum melanjut ke sambungan kayu arah melebar, ada yang ingin ditanyakan mengenai sambungan kayu arah mendatar? Cukup. Oke, kita lanjut ya ke sambungan kayu arah melebar. Nah, sambungan kayu arah melebar ini dibagi lagi teman-teman menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sambungan lidah dan alur, yang kedua yaitu sambungan lidah lepas dan alur, dan yang terakhir ada sambungan lidah bersponing dan alur. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu sambungan lidah dan alur. Nah, sambungan tip jenis lidah dan alur ini biasa digunakan pada jenis kayu melebar untuk konstruksi lantai dan konstruksi dinding. Nah, sambungan lidah dan alur ini yaitu bisa dilihat teman-teman di sini sudah ada potongan kayu. Nah, di sini ada lidahnya nih teman-teman, bisa dilihat di kursor saya. Nah, potongan kayu yang pertama yaitu berfungsi sebagai lidahnya dan yang satunya itu sebagai tempat untuk lidahnya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat lebih detailnya untuk kayunya. Oke, next. Nah, yang kedua yaitu ada sambungan lidah lepas dan alur. Nah, sambungan lidah lepas dan alur ini sama seperti lidah dan alur. Nah, yang membedakan yaitu di sini lidahnya itu dilepas nih teman-teman di sini. Kalau yang tadi kan lidahnya itu nempel nih di sini di kayu yang satunya. Nah, sedangkan lidah lepas dan alur ini lidahnya itu terpisah teman-teman dari kedua kayu tersebut. Nah, sama fungsinya juga konstruksi kayu ini biasa digunakan untuk konstruksi lantai dan konstruksi dinding. Oke, yang terakhir yaitu ada sambungan lidah bersponing dan alur. Nah, sambungan ini juga kurang lebih sama seperti sambungan-sambungan sebelumnya. Nah, yang membedakannya itu di sini ada sponingnya nih teman-teman. Bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk bentuknya juga sama seperti sambungan lidah dan alur, yaitu ada lidah dan di sini ada alurnya. Nah, untuk sambungan ini juga sama fungsinya, biasanya digunakan untuk konstruksi lantai dan konstruksi dinding. Oke, yang terakhir yaitu sambungan kayu menyudut. Nah, sambungan kayu menyudut ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada sambungan takikan lurus menyudut, ada sambungan purus dan lubang terbuka, dan ada sambungan purus dan lubang tertutup. Nah, untuk sambungan takikan lurus menyudut ini biasanya digunakan pada furnitur, yaitu seperti kursi, meja, rak, lemari, bangku, dan lain sebagainya. Nah, ciri khas dari sambungan takikan lurus menyudut ini yaitu satu kayu berbentuk horizontal dan satu kayunya itu berbentuk vertikal. Nah, teman-teman juga bisa dilihat nih di sini pada detail sambungan takikan lurus. Nah, selanjutnya ada sambungan purus dan lubang terbuka. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk membuat kusen jendela, pintu, dan lain-lain. Nah, di sambungan purus dan lubang terbuka ini, di sini ada kayu yang berbentuk horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada dua, yaitu sambungan purus dan lubang tertutup dan sambungan purus dan lubang terbuka. Yang membedakan yaitu kalau yang lubang terbuka itu di sininya terbuka nih teman-teman, bisa dilihat. Nah, untuk yang lubang tertutup itu di sininya jadi kayak dijepit gitu teman-teman di dalam kayunya ini. Oke. Nah, jadi kesimpulannya yaitu ketika kita ingin membuat sebuah konstruksi bangunan, kita bisa membuatnya menggunakan kayu teman-teman. Karena kayu ini keunggulannya itu mudah dibentuk dan sesuai lah dengan keinginan apa yang kita mau, yaitu namun karena kayu ini memiliki keterbatasan panjang dan juga ukurannya, maka dibuatlah teman-teman yaitu sambungan kayu seperti yang sudah kita bahas pada materi tadi. Nah, sambungan kayu ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama, sambungan kayu arah memanjang, melebar, dan menyudut. Sambungan-sambungan tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan konstruksi kayunya. Nah, untuk memperkuat sambungan kayu ini, kalian bisa menggunakan yaitu
paku, baut, atau lem khusus kayu supaya sambungan ini tuh makin kuat gitu. Jadi dalam memikul beban yang diterima oleh kayu lebih kuat lagi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas tugas ya teman-teman. Di sini ada tugas nih buat teman-teman, yaitu tugas proyek. Nah, ketentuannya membuat kelompok dengan beranggotakan 5 orang untuk satu kelompok. Nah, di sini kan kita ada 25 nih. Nah, saya ingin ketua kelasnya itu membagi 5 orang satu kelompok. Jadi ada 5 kelompok kan. Nah, untuk masing-masing kelompok ini membuat sambungan kayu dan tidak boleh sama. Silakan pilih dan sepakati. Nah, sambungan kayunya ini ada 5 nih di bawah nih teman-teman bisa dilihat. Yang pertama itu ada sambungan kayu lurus berkait, sambungan kayu miring berkait, sambungan lidah lepas dan alur, sambungan purus lubang terbuka, dan sambungan purus lubang tertutup. Nah, untuk pilihannya itu kalian bisa tentukan sendiri sesuai kesepakatan, oke? Nah, untuk link referensi juga ada saya sertakan di sini, nanti saya kirim ya PPT-nya ke ketua kelas. Lalu untuk batas pengumpulannya itu 2 pertemuan selanjutnya. Jadi minggu depan kita upload progres seperti yang sudah tertulis. Untuk pertemuan selanjutnya report progres pengerjaan berupa video. Nah, untuk pertemuan 2 minggu lagi itu hasilnya berupa video dan juga produk sambungan kayunya. Nah, perlu dilihat juga nih teman-teman, diperhatikan untuk video report progress ini berupa perencanaan, pembelian, dan proses pembuatan. Lalu untuk video hasil tugasnya itu berupa keseluruhannya teman, dari mulai perencanaan, pembelian, pembuatan, hingga pengerjaannya sampai selesai lah gitu teman-teman. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Cukup jelas ya, cukup jelas. Oke, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan. Kalian semangat buat mengerjakan tugasnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat saya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Hadir semua ya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum mulai ke pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Eh, ingat kan kita minggu ini harus ngapain? Nah, kita bakal report progress. Nah, saya mau mulai. Sebelum itu saya mau nanya dulu deh. Ada gak sih kendala dari kalian-kalian dalam pengerjaannya? Entah itu pada saat nyari kayunya, entah itu pas motongnya, atau bikin videonya, atau apapun itu. Oke, dari kelompok satu ada gak nih kendalanya? Aman. Alhamdulillah, keren-keren. Nah, untuk kelompok dua gimana? Susah, tapi aman. Wih, gimana itu? Susah tapi aman. Oke, oke. Nanti saya mau lihat reportnya ya, progresnya. Oke, untuk kelompok tiga gimana? Nggak bisa motongnya. Nah, kalau kalian nggak bisa motong, ini kalian bisa datang aja ke tukang kayunya. Jadi kayak kalian minta tolong, Pak, saya minta tolong potongin ini. Saya entah itu pas kalian beli kayu nih, kalian bisa minta tolong juga sekalian, Pak, minta tolong sekalian potongin. Saya ada tugas lagi mau buat sambungan kayu nih. Atau kalian juga bisa minta tolong buat minta ajarin, boleh kayak gitu. Hmm, Nah, oke, oke Pak, siap, oke. Nah, untuk kelompok 4 gimana? Nggak menemukan tukang kayu. Gimana? Emang nggak ada? Nah, kalau misalkan nggak ada, kalian bisa tanya aja ke teman kalian, ke kelompok 3, 2, atau satu gitu. Jadi, kalian bisa ngerjain bareng-bareng juga kan kalau kayak gitu. Jadi, semakin dekat, semakin akrab, semakin bagus kan bagi-bagi ilmu, bagi-bagi yang kalian udah bisa. Misalkan kelompok satu bagian motong, kelompok 2 bagian nyambung-nyambunginya gitu. Gak apa-apa kok, kolaborasi aja, kerjasama aja. Yang kelompok 5 gimana? Aman? Alhamdulillah aman. Oke, mungkin saya mau minta report. Kalian bisa tolong tampilin video kalian ya. Oke, saya mau dari kelompok 3 dulu.
Oke, bagus, bagus, bagus. Yang penting kan udah berprogres, udah berusaha dalam mencari atau apapun itu. Ya, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 5. 5. Gimana kelompok 5? Silakan. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Selanjutnya kelompok 1. Wah, ini yang tadinya aman banget nih katanya nih. Wih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Bagus, 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 bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Terakhir berarti sisa kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok 4 tadi yang belum nemu tukang kayu ya? Oh, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah report kayak kalian ngasih tahu kendalanya apa, kalian ngumpulin apa, kalian udah mulai mau nyari-nyari gitu dari perencanaannya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada kendala-kendala lain pas kemarin mengerjakan? Atau udah dapat gambaran nih punya teman-teman yang lain, oh ternyata kayak gini. Cukup. Oke, cukup. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan aja kali ya. Jadi kalian bisa lanjut fokus buat ngerjain tugas proyeknya. Oke? Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berusaha untuk menyampaikan progresnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, udah pada tahu kan sekarang kita ngapain? Nah, jadi siapa nih yang mau maparin, ngasih tahu, show off mengenai video yang udah dilakuin, yang video yang udah diedit. Nah, dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 mulai duluan. Bagus, bagus. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 4. Boleh silakan kelompok 4. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Selanjutnya, siapa nih? Ada yang mau gak? Oh, kelompok 3. Oke, silakan. Wih, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kelompok 1 deh, saya mau kelompok 1. Wih, keren kelompok 1. Selanjutnya yang terakhir kelompok 5. Oke, bagus-bagus semua nih. Ternyata keren-keren ya ini ya, kelas ini ya. Oke, nah gimana sih? Ada kesulitan nggak kesulitan? Aman. Ah, keren aman. Kalian jadi kan kerjasama kemarin kolaborasi saling membantu. Bagus dong kalau kayak gitu mah. Nah, untuk produknya ini kalian bisa bawa aja nih ke sekolah. Jadi kayak taruh di ruangan saya, nanti taruh di meja saya gitu. Nanti saya bisa kasih tahu nih kelas ini bikin sambungan kayaknya kayak gini nih keren-keren banget gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah melaksanakan tugas ini dengan baik. Mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.